Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Sandal Baginda Hilang Tanpa Dicuri. Di hari Jumat yang cerah, Baginda Raja sedang termenung di teras istana sembari mencari rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Tak ada kata menyerah di hati Baginda sampai benar-benar sang Abu Nawas terkalahkan. Berkat tantangan inilah hidup Baginda Raja jadi penuh warna. Maka dari itu, jika Baginda sedang suntuk, di pikiran yang terpintas adalah hanya untuk mengerjai sang Abu Nawas agar pikirannya menjadi lebih ceria dan tidak stres. Apalagi kalau sampai bisa mengalahkan Abu Nawas, pasti betapa bahagianya perasaan sang Baginda. Di tengah ketermenungannya, Baginda tersenyum lebar karena mendapat ide cemerlang untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun segera dipanggil menuju istana. Sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja berkata bahwa tujuan memanggil Abu Nawas adalah untuk menguji kecerdikannya. Jika memang kali ini ia berhasil melakukan hal yang sangat mustahil dilakukan, maka Baginda akan berhenti mengganggunya selama sebulan. Hal mustahil yang harus dilakukan adalah menghilangkan sandal Baginda Raja saat sholat Jumat nanti. Namun tidak boleh disentuh apalagi dicuri. Setelah melihat sandal yang dipakai Baginda Raja, Abu Nawas pun tersenyum. Kemudian berkata, "Hanya itu Baginda? Aku kira urusannya bakal serumit mencari jerami di dalam tumpukan jarum. Wow. Belum apa-apa, jawaban Abu Nawas sudah membuat Baginda Raja merasakan akan kekalahannya. Namun peristiwa inilah yang Baginda tunggu-tunggu, yaitu keseruan dan kelucuan yang tidak terduga-duga yang akan dilakukan Abu Nawas dalam menjalankan aksinya. Waktu sholat Jumat pun tiba, Raja sudah ada di dalam masjid sejak tadi. Sandal Baginda Raja pun dijaga ketat oleh kedua pengawalnya jangan sampai kecolongan dicuri. Baginda Raja celinguk-celinguk mencari Abu Nawas yang saat itu belum hadir. Raja tersenyum, mungkin saja Abu Nawas menyerah dan memilih sholat di masjid lain karena malu bertemu dengan Baginda. Tak lama kemudian Abu Nawas sampai di depan masjid sembari membawa karung besar berisi ratusan sandal yang sama persis dengan sandal Baginda Raja. Para penjaga terdiam dan hanya memperhatikan apa yang dilakukan Abu Nawas. Selama Abu Nawas tidak mencuri, maka penjaga tidak berhak menangkapnya. Kemudian sandal yang serupa itu dikeluarkan satu persatu dan dijajarkan dengan sandal Baginda Raja. Para penjaga ingin tertawa melihat tingkah Abu Nawas, namun demi kehormatan sebagai pengawal pribadi Baginda, sang penjaga berusaha menutup mulutnya agar tidak tertawa. Anjirlah si Abu Nawas ini, mungkin begitu yang ada di hati para penjaga. Abu Nawas pun masuk ke dalam masjid. Duduk tepat di sebelah Baginda Raja sembari memberikan tatapan licik dan senyum lebarnya. Sang Baginda sentak kaget karena tidak menyangka Abu Nawas telah ada di sebelahnya dengan memberikan senyuman aneh penuh kelicikan. Setelah sholat, Baginda keluar dan langsung panik sejadi-jadinya. Mana sandalku? Kenapa semua sandal sama persis? Para pengawal juga bersaksi bahwa tidak ada yang mencuri sandal Raja. Dari arah belakang, Abu Nawas menepuk pundak Baginda Raja. Sontak Raja langsung melompat seperti kodok karena masih dalam kondisi panik dan linglung. Abu Nawas pun berkata, "Bagaimana Baginda? Menyerah? Kalau cuma urusan begini sih bukan soal kecerdikan. Tapi kami, selaku rakyat yang sering sholat Jumat di masjid, memang sering mengalami hal seperti ini. Ahai, bagaimana rasanya Baginda mencari sandal? Hilang. Cari dah tuh." Baginda terdiam, kemudian ia tertawa sembari mengangguk dan memberikan tepuk tangan kecil untuk kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas sedikit mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Wahai Baginda, sandal ini aku sewa dan belum aku bayar. Tolong suruh pengawalmu untuk memulangkannya. Sekalian membayar sewanya, tokonya ada di ujung jalan." Tanpa hitungan detik, Abu Nawas langsung berlari secepat kilat meninggalkan Raja.
Tamat, kecerdikan Abu Nawas emang gak ada tandingannya lah ya bro.